Salam, selamat pagi anak-anakku yang dikasih Tuhan. Juga selamat pagi Mama dan Papa. Terima kasih untuk semuanya, dan kita patut bersyukur pada Tuhan. Maka mari kita sebelum mulai belajar, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berikanlah kami kepintaran dan kecerdasan, dan jagalah kami selalu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak, kita akan bernyanyi bersama sebelum memulai pembelajaran kita hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi, sungguh senang. Oke anak-anak, kita sekarang akan belajar matematika. Coba anak-anak ambilkan bahan yang berstiker 12. Anak-anakku semuanya, mari kita belajar bentuk geometri. Ini ada bentuk segitiga. Segitiga, dia mempunyai 3 sudut, 1, 2, 3. Ini namanya segitiga. Lalu yang ini namanya persegi atau segi 4. 1, 2, 3, 4. Dia mempunyai 4 sudut. Lalu panjang lebarnya adalah sama, sisi-sisinya sama panjang. Sementara ini adalah bentuk lingkaran. Lingkaran berarti tidak berujung, dia berputar terus. Kemudian yang ini adalah persegi panjang. Kenapa disebut persegi panjang? Karena ada 2 sisinya yang sama panjang dan ada 2 sisinya yang sama lebar, sehingga disebut persegi panjang. Oke anak-anak diminta untuk mengurutkan dari bentuk yang paling kecil hingga yang paling besar. Ya, segitiga yang paling kecil sampai segitiga yang paling besar. Kemudian persegi yang paling kecil sampai yang terbesar. Lingkaran yang paling kecil sampai yang terbesar. Dan persegi panjang yang terkecil sampai yang terbesar. Diurutkan berjajar ke samping. Oke anak-anak, ini yang namanya bentuk segitiga. Dan ini namanya persegi atau segi 4. Lalu yang ini adalah lingkaran. Dan yang ini adalah persegi panjang. Bentuk-bentuk ini anak-anak urutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Jadi sesuai dengan bentuknya diurutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, ini adalah segitiga, diurutkan dari yang paling kecil hingga yang terbesar. Dan ini namanya persegi, yang semua sisi-sisinya sama panjang. Ini adalah bentuk lingkaran. Dan ini adalah bentuk
persegi panjang. Persegi panjang. Anak-anak dapat mengurutkan sesuai dengan masing-masing pola dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan anak-anak yang sungguh-sungguh bekerja dengan baik pasti adalah anak yang cerdas dan senantiasa anak yang diberkati. Jadi hari ini kita sudah mempelajari bangun datar. Jadi bentuk-bentuk bangun geometri namun yang tergolong sebagai bentuk bangun datar. Mari anak-anak kita juga akan berkreasi menghiasi pola pohon Natal. Mulailah kita berkreasi untuk menghiasi pola pohon Natal. Mari anak-anak ambilkan pola pohon Natal dan kita hiasi dengan ada kertas warna yang tergunting menjadi beberapa material. Apa saja yang anak-anak suka? Di antaranya adalah pola pohon cemara. Nah, pola pohon cemara ini anak-anak bisa ambil, kemudian tempel pada buku gambarmu yang lebar dan panjang itu untuk boleh dihiasi sesuai dengan keinginan anak-anak. Boleh dihiasi pakai renda, boleh juga dihiasi pakai kertas warna atau kertas origami yang sudah digunting-gunting, entah membentuk lingkaran, membentuk segi empat atau bintang dan lain-lainnya. Anak-anak boleh menghiasi pola pohon Natal ini dan kemudian dipajang di rumah. Tapi jangan lupa hasilnya difoto ya. Ya, di sini Mem Tresia membuatnya mungkin dengan bintang ditaruh di bagian atasnya. Oke, ada bintang, kemudian mungkin bentuk-bentuk yang lain yang juga bisa kita pakai seperti lampion-lampion itu dari lingkaran atau bulatan-bulatan ya. Nah, atau bentuk yang lainnya. Oke, ini lampion-lampionnya. Juga boleh ada bentuk-bentuk yang lain. Anak-anak boleh dengan bentuk apa saja yang anak-anak inginkan. Buatlah pohon ini menjadi indah sesuai dengan kreasi anak-anak. Dengan apa saja yang anak-anak bisa bentuk. Entah pola lingkaran, pola segi empat, pola bentuk apa saja, atau mungkin gambar-gambar boneka atau apapun yang bisa digunting dan ditempel untuk menghiasi pohon cemara ini sehingga menjadi indah, atau dengan renda-renda sehingga semakin semarak dan indah. Selamat melakukan apa yang terbaik menurut anak-anak sebagai hasil untuk kerja anak-anak. Kirimkan sebagai bukti lewat foto. Terima kasih. Mari anak-anak kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan doa, ucapan syukur dan mohon berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar. Berikanlah kami kepintaran dan kecerdasan, agar kelak kami menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Tresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. God bless all.